Alhamdulillahilladzi khassana minal mumarisina lil ulum ad-diniyah kay natashabbaha bihi as-solihin al-warisin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa bis sanadil muttasil ilal imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Qala rahimahullahu ta'ala warraf'a wan nasba ja'alan i'raba ismin wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi an yanjazima farfa' bi dhammin wansiban fathan wajur kasron kadikrullahi abdahu yasur wajzim bitaskinin wa ghairu ma zukir ya numuna wuja'ahu bani namir. Iya, itu ya benar ya? Betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala warraf'a wan nasba ja'alan i'raba ismin wa fi'lin nahulan ahaba. Ini pemanasan dulu ya. Ini kadang-kadang bait alfiyah itu dibuat untuk dalil perkara-perkara lain atau nahu kadang diartikan secara tasawuf. Pernah dengar ya? Ya, pernah dengar maksud itu ada kitab khusus malah nahu, tapi yang dimaksud dari sisi tasawuf dengan kaidah-kaidah nahu gitu. Misalnya rofa itu diartikan apa ada ya pernah dengar ya? Ya. Nah di sini saya sedikit menyinggung tentang i'rab dan mabni. Jadi i'rab itu kan perubahan ya. Perubahan. Maka dari dua kata ini i'rab dan mabni ini bisa juga kita jadi kesimpulan hidup bahwa ada sesuatu yang mestinya kadang itu menerima perubahan atau mu'rab. Ada sesuatu yang memang kita harus start atau istiqomah atau mabni dari sisi pengertian lain. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang apa sih perkara yang memang harus kita pegang, yang nggak boleh berubah gitu. Di antaranya adalah tentang masalah akidah. Akidah itu nggak bisa ditawar-tawar ya. Suatu contoh misalnya kita berbicara tentang propaganda bahwa semua agama itu adalah sama atau benar. Jadi yang penting budi pekerti atau akhlak. Agamanya apapun secara lahiriah yang penting budi pekertinya baik, maka itu pasti selamat. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita harus terima atau kita harus mabni, tetap mempertahankan? Ya. Dengan dalil katanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu hanya diutus untuk semata-mata beresin akhlak, budi pekerti. Yang penting sosial kita itu baik sama orang. Keimanan itu nggak perlu. Seakan-akan kan begitu propagandanya. Sekarang kita lihat dulu ya. Utammima makarimal akhlak. Nah, akhlak itu kita artikan apa gitu? Nabi memang diutus memberesin akhlak. Tapi dalam riwayat lain, riwayat Aisyah mengatakan karena khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah ya Al-Quran itu. Atau beliau adalah Quran berjalan. Nah sementara Al-Quran apakah hanya ngurusin masalah sosial? Kan enggak. Ada faktor yang paling penting yaitu apa? Masalah tauhid. Nah tauhid ini pengesaan Tuhan ini adalah benang merah ya yang menjadi misi utama antara para nabi, baik Nabi kita Muhammad maupun nabi-nabi sebelumnya, yang dalam Al-Quran disebut dengan kalimatun sawa. Jadi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana bainakum
alla na'budu illallah wa alla nusyrika bihi syai'an wa alla yattakhiza ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah. Fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Jadi Nabi itu dari zaman dulu udah dialog dengan ahli kitab di Madinah. Di Madinah itu udah ada penduduk Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraisyah. Dan juga ada kaum Nasrani Najran. Udah ada pembahasannya. Jadi mereka ketika nggak mau nerima risalah Nabi, padahal itu udah tertulis dalam kitab mereka, gitu ya. Lalu sebagai upaya terakhir untuk mengajak risalah, Nabi panggil tuh semua, disuruh berdialog. Ya. Ta'alau ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Mari kita rembukan, kita cari persamaan kita. Kalau engkau ngaku mengikut bisa ngaku ikut Nabi Musa, ini ada persamaan antara para nabi, yaitu apa? Kalimatun sawa. Allah na'budu illallah. Berarti hanya mengesahkan Allah wa alla nusyrika bi syai'in, dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian wa alla yattakhiza ba'duna ba'dhan. Sebagian dari kita tidak menjadikan Tuhan selain Allah. Seandainya mereka enggak nerima benang merah antara para nabi ini, yaitu misi tauhid ya, maka udah kita nggak mungkin sama mereka gitu. Akhirnya pada waktu itu mereka nolak. Jadi idealnya itu kalau kita urut ya agama-agama, ketika Nabi Taurat dibawa oleh Nabi Musa, kemudian datang Injil Nabi Isa, maka umat Nabi Musa harus ikut Nabi Isa, begitu. Begitu juga setelah Nabi Isa meninggal, lalu umatnya sampai Nabi akhir zaman. Nah, semua umat ini harus mengikuti risalah terakhir. Itu apa? Emang begitu aturannya. Jadi mereka itu saling bersinergi para nabi gitu ya. Maka nggak bisa, karena propaganda mengatakan bahwa semua agama itu sama, artinya sama-sama selamat, benar. Yang penting sosial kita bagus. Karena mereka lupa ada satu yang paling utama, agama itu bukan hanya soal sosial, tapi misi tauhid ini benang merah antara ajaran para nabi, baik ajaran Nabi Muhammad sampai sebelum-sebelumnya tauhid. Ya, Nabi sendiri dulu 13 tahun ngurusin tauhid di kota Mekah, lebih lama ngurusin tauhid. Baru setelah hijrah ke Madinah, baru ada tuh ayat-ayat tentang sosial baru banyak turun. Ya, gitu ya. Dan propaganda semua agama itu sama ini udah makan korban ya. Bahwa agama itu yang penting sosial, akhlak. Itu ada cerita, pernah dengar nggak? Jadi ada orang, mohon maaf murtad ya, karena dia menerima ajaran begini. Jadi dalam versi sebelah itu kan yang penting kita kasih gitu ya. Yang penting kasih selamat. Nah, kalau kita kan enggak nih. Kita walaupun orang itu sosial tapi keimanannya salah, itu kan enggak selamat ya. Kalau kita nih. Nah, itu dia itu belum pernah nerima gitu, lupa bahwa agama itu bukan hanya sosial, tapi ada misi yang paling utama, yaitu tentang eksistensi Tuhan yang tidak ingin disekutukan oleh makhluknya. Nah, sementara kubu sebelah itu menjadikan Nabi yang kita yakini sebagai Nabi dijadikan sebagai Tuhan, baik Tuhan Allah ataupun Tuhan dari anak Allah. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Laqad kafarul ladzina qalu Allahu wal masihub ibnu Maryam. Itu udah kafir udah jelas ya. Ini diantaranya sesuatu yang harus kita pegang gitu ya. Ya nggak apa-apa kita bicara begini, kita kan dalam memantapkan akidah ke dalam. Mereka pun kita yakin yang tidak seiman dengan mereka mengatakan kita dikatakan domba yang sesat sama. Maka kalau kita mengatakan mereka kafir ya nggak masalah, gitu ya. Yang penting kecuali kita dalam pergaulan sehari-hari nih, kita ngomong sama orang non-muslim, kafir, nah itu kurang adab. Nah ini usulan untuk tidak mengatakan kafir itu maksudnya
kesini nih dalam kehidupan sehari-hari, dan itu udah kita praktekkan gitu ya. Kita nggak pernah tuh punya teman misalnya, mohon maaf Chinese, kita ngomong kafir, kita nggak pernah ya. Itu udah kita lakukan. Bukan kok kita disuruh untuk mengganti surat Al-Kafirun menjadi surat Al-Muslim, enggak. Nah itu hujah yang kekanak-kanakan itu, bukan di situ larinya. Itu sedikit ya pemahaman ya tentang i'rab dan mabni dari sisi lain ya. Biar agak anget dikit. Nah kita bisa menjawab itu nggak bisa tanpa diantaranya mempelajari ilmu nahwu yang kita kaji sekarang. Itu saja dengan ilmu-ilmu lainnya. Terus ya qala rahimahullah taala wa raf'a wan nasma ja'alan i'raba lismin wa fi'lin na'ulan ahaba. Wa raf'a dan akan i'rab rafa' maf'ul bih muqaddam. Wan nasba dan akan i'rab nasab ij'alan. Sungguh jadikanlah olehmu i'raban akan i'rab tanda i'rab lismin yang milik isim wa fi'lin dan milik fi'il. Nahulan ahaba ay wazalika nahulan ahaba. Khabar dari mubtada yang terbuang. Nahulan ahaba ay wazalika nahulan ahaba. Itu contohnya seperti lafal lan ahaba. Lan ahaba alifnya alif lil itlaq ya, mestinya pendek tapi karena darurat nazam. Lan ahaba saya tidak akan khawatir, tidak akan takut ay ahadan kepada siapapun. Wal ismu bermula kalimat isim itu qad hussiso. Sungguh telah dihususkan isim bil jari dengan i'rab jar. Kama qad hussiso al fi'lu, ini namanya ma masdariyah. Maka fi'il yang sesudahnya dijadikan masdar, ditakwil. Ai katakhsisil fi'li gitu ya. Kama qad hussisol fi'lu, seperti olehnya dihususkan apa fi'il. Bi an yan jazima dihususkan dengan nerima jazam apa fi'il. Jadi ma masdariyah. Ya, makanya ada kaf huruf jar masuk ke kalimat fi'il, mestinya kan nggak boleh. Kaf itu khusus masuk ke kalimat isim kalau kaf huruf jar ya. Makanya dimasukin ma masdariyah. Nah nanti fi'il sesudah ma masdariyahnya ini ditawil menjadi masdar ai katakhsisil fi'li bi ayyan jazima gitu ya. Di sini dari dua bait ini beliau menerangkan bahwa i'rab itu ada 4 ya. Ada rafa, nasab, kemudian isim dan jazam. Jadi enggak dijelasin dulu, langsung diperinci oleh beliau. Kalau imriti kan apa imriti? Aksamuhu arba'atun faltu tabar rafun wa nasbun wa kaza jazmun wajar, baru diperinci ya untuk kalimat isim apa. Nah ini beliau langsung. Jadi dari dua bait ini bisa disimpulkan bahwa i'rab itu ada 4 gitu, rafa, nasab, khafad dan jazam. Nah perbedaan jar sama khafad itu apa? Kadang-kadang disebut khafad, kadang-kadang jar. Pernah dengar nggak? Perbedaan ulama Basrah. Iya, cuma perbedaan istilah aja ya. Kalau jar itu Basrah ya. Kalau khafad itu ulama Kufa. Istilah aja mereka beda ya. Bedanya cuma perbedaan istilah aja. Kemudian dari 4 itu ada yang mustarok, ada yang khusus. Mustarok itu artinya apa? Dimiliki baik oleh kalimat isim dan oleh kalimat fi'il, yaitu apa? Rafa dan nasab. Wa raf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin. Artinya ini adalah i'rab yang mustarok, yaitu rafa dan nasab. Artinya isim bisa menerima i'rab rafa, fi'il juga bisa menerima i'rab rafa dan juga bisa menerima i'rab nasab. Adapun kalimat isim atau i'rab jar itu hanya dimiliki oleh kalimat isim. Begitu juga kalimat fi'il, maksudnya fi'il di sini ada fi'il mudhari karena ini berbicara tentang i'rab. Jadi al-fi'lu al-nya ini ahdi zihni. Karena kalau fi'il madhi dan amr kan mabni ya, bukan urab. Sudah ketahuan kemarin.
Maka di sini dimaksud adanya al fi'lu artinya fi'il mudhari. Fi'il mudhari khusus bisa menerima i'rab jazam. Itu artinya di situ. Nah, jadi dari i'rab yang 4 itu rafa, nasab, khafad, jazam yang mustarok yang dimiliki bersama antara isim dan fi'il, kata benda dan kata kerja adalah rafa dan nasab. Nah, kalau i'rab jar hanya masuk kepada kalimat isim. Begitu juga kalimat fi'il mudhari hanya jazam hanya dimiliki oleh kalimat fi'il. Ada yang ngasih alasan, katanya kalimat fi'il itu berat ya. Ada keterangannya begitu. Karena kalimat fi'il kata kerja itu mengandung hadas, perbuatan dan waktu. Ini katanya berat, maka dikasih harokat yang lebih ringan, yaitu jazam atau sukun yang asli. Nah, kalimat isim lebih lebih ringan daripada kalimat fi'il, maka dikasih yang lebih berat, yaitu i'rab jar gitu. Itu katanya begitu. Nah, itu adalah penelitian gitu. Penelitian para ulama nahwu. Tujuannya apa? Dita'adul supaya seimbang. Yang berat jangan dikasih yang lebih berat, yang ringan dikasih yang agak berat biar imbang, enggak goyang gitu ya. Itu maksud daripada di sini. Jadi i'rab, rafa, nasab, kemudian jar dan jazam. Nah, kemudian apa tanda-tanda alamat rafa, nasab, jar dan jazam di sini dituliskan. Farfa bidhammin. Makanya fa di sini adalah fa'ul fasihah. Pernah dengar ya? Jadi fa yang menjadi syarat yang dikira-kirakan. Ai faiza aradta anta rifa alamata raf'i wan nasbi. Kalau kamu ingin mengetahui apa sih tanda-tanda rafa, nasab, jar dan jazam, farfa. Ini namanya fa fasihah. Menjadi jawab dari muqaddar isim syarat yang terbuang. Farfa maka rafa'kanlah olehmu. Udah jadi bahasa kita ya, biar lebih gampang. Farfa maka rafa'kanlah olehmu bidhammi dengan dhamma. Wasilan dan nasab, benar-benar nasabkan olehmu fa'an dengan fathah. Wajurra aslinya ya. Bisa wajurra, bisa wajurru, bisa wajurri. Ya, kalau ilalnya. Jadi muda ya mutu umdud misalnya. Kemudian dal yang pertama digeser ke belakang supaya jadi berubah menjadi bud. Nah, kemudian yang terakhir bisa dibaca dhamma karena mengikuti ain fi'il, bisa dibaca fathah muda karena fathah itu lebih ringan, bisa dibaca kasrah karena huruf mati itu kalau berharokat dikasih harokat bisa hurika bil kasri. Jadi bisa wajurra, bisa wajurru, bisa wajuri. Asalnya ujurur gitu ya. Bilalnya kayak tadi. Nah, fathan ini mansubun ala nazil khafid. Fathan ay bi fathin, kasron ay bi kasrin. Nasabkanlah olehmu dengan harokat fathah dan jarkanlah olehmu dengan harokat kasroh. Kazikrullahi abdahu yasurru. Seperti contoh zikrullahi abdahu yasurru. Artinya apa? Zikrullahi bermula olehnya ingatnya Allah. Jadi ini idhofah masdar kepada fa'ilnya. Allah menjadi fa'il hakikatnya. Kazikrullahi seperti lafal zikrullahi abdahu yasurru. Bermula olehnya ingat Allah. Allah ingat abdahu akan hambanya. Kalau Allah sudah ingat hambanya itu yasurru, itu pasti akan menyenangkan seorang hamba gitu. Ai yasurru abdan. Jadi yasurru ini asalnya yasruru menjadi yasurru. Nah, ini kazikrullahi abdahu yasurru. Kaf ini kan huruf jar ya, atau kaf ismiyah bimana mislu boleh. Nah, zikrullahi abdahu yasurru wal jumlatu minal mubtada wal muhammal khabar fi mahalli jarrin majrurun bil kaf kalau itu huruf jar, atau wal jumlatu minal mubtada wal khabar fi mahalli jarrin mudhof ilaih. Kalau kaf bimana kaf ismiyah yaitu bimana
mislu itu i'rabnya. Jadi kita bukan hanya membahas nahwunya nih, kita belajar i'rab nih biar tambah itu ya, tambah luas. Jadi ada kaf huruf jar atau kaf ismiyah yang dimana mislu memasukkan huruf berupa jumlah. Ini namanya i'rab hikayah. Mahalnya adalah majrur gitu. I'rab hikayah. Makanya dia nggak berubah, nggak bisa dibaca kazikrillahi. Tetap seperti ini yang semula, kazikrullahi abdahu ya yasur, karena i'rabnya i'rab mahali, i'rab hikayah namanya. Jadi di sini beliau mencontohkan mana yang contoh zikrullahi abdahu yasur, yang contoh rofa, yaitu zikru menjadi mubtada maka dibaca rofa doma. Kemudian Allahi menjadi mudhof ilaih, maka itu contoh daripada jar karena menjadi mudhof ilaih. Kemudian abdahu menjadi maf'ul bih maka jadi i'rab nasab. Kemudian yang yasuru fi'il mudhari dibaca rofa. Karena apa? Karena enggak kemasukan amil nasab dan enggak kemasukan amil jazam. Jadi satu contoh ini mewakili 3 i'rab. Rofa, nasab, dan jar. Itu maksudnya zikrullahi abdahu yasru. Paham ya? Nah, kemudian yang i'rab jazam gimana? Kemudian diteruskan oleh sudahnya. Wajzim bitaskinin wa ghairu ma zukira yanubu nahwu ja'ahu bani namiro. Boleh namirin, boleh namiro. Nanti ada terangannya. Wajzim bitaskinin, dan jazamkan olehmu bitaskinin dengan mematikan huruf akhir dengan sukun. Taskin maksudnya ai bisukun ya. Min itlaqil masdar wa iradatil asar. Nah, majazi lagi nih. Wajib dan jazamkan olehmu bitaskinin dengan mematikan huruf akhirnya dengan harokat sukun. Wa ghairu ma zukira. Nah, contoh jazam ini udah pada azam sebelumnya. Itu apa? Fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Udah lam yasham. Itu yang dibaca jazam. Udah pada nazam sebelumnya udah ada. Itu adalah yang disebut dengan i'rab asli, yaitu rofa asalnya dengan doma, i'rab nasab dengan fathah, i'rab jar dengan kasrah, kemudian i'rab jazam dengan sukun. Itu adalah semua i'rab yang asli. Ada nanti namanya i'rab niyabah, i'rab sebagai pengganti dari i'rab yang asal. Di sini beliau menjelaskan pada bait sesudahnya. Wa ghairu ma dzukira, adapun selain tanda-tanda yang telah disebut, tanda-tanda i'rab yang telah disebut, yanubu itu mengganti apa mazukir. Nahwu ja'ahu bani namiro. Boleh namiro, boleh namirin. Ai wazalika nahwu ja'ahu bani namir. Contohnya adalah ja'a aku bani namiro. Ja'a telah datang siapa? Aku bani namiro, saudaranya keturunan kabilah Namir ya. Nah, ini adalah masuk kepada i'rab niyabah. Tulis sedikit ya. Perlu ditulis gini. Ini i'rab niyabah ya. Ja'a aku bani namiro, boleh namirin. Aku bani namiro. Ini i'rab niyabah. Ini kan apa nih? Asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Ini wau niyabatan ganti daripada kan rofa yang menjadi fa'il, maka ganti niyabatan anif doma. Kemudian ini bani ini kan ini majrurun di idofa ya, karena dia menjadi mudhof ilaih. Niyabatan anil kasro ya, anil kasro. Kemudian namiro. Nah ini kalau kita baca namiro maka ini adalah ghairu munsharif ya.
Ghairu munsharif niyabatan anil kasroh. Anil kasroh ini apa namanya? Apa sih? Jadi mengganti harokat dengan harokat karena dia menjadi ghairu munsharif lil alamiyah wat ta'nis. Ini kalau kita baca namiro, maka dia isim ghairu munsharif jernya dengan fathah. Kalau kita baca namirin, maka yang ganti harokat dengan harokat ini nggak ada contohnya. Jadi bisa kita baca namirin, bisa kita baca namiro. Namirin itu adalah nama apa namanya seseorang qabilah namir, pemimpin yang pertamanya. Kalau kita maksudnya di sini adalah menjadi alamiah, alamat satu qabilah, maka ini adalah qabilah namir menjadi isim ghairu munsharif, maka fathahnya ini ganti daripada kasroh. Kalau kita baca kasrotain, maka niyabah harokah dari harokat nggak ada contohnya. Lebih enak kita baca namiro. Ya, aku bani namir itu namanya irob niyabah. Nah kemudian di sini ini menurut versi Imam Malik ya. Imam Malik mengatakan bahwa ada irob asli, ada irob niyabah. Tapi menurut Imam di sini dikatakan Imam Sibawayh ya, itu enggak ada irob niyabah itu. Jadi doma, waw, alif, nun. Enggak ada asal semua, tetapi nanti irobnya adalah takdir, muqaddaron. Ya misalnya nih saya contohin. Jadi menurut Imam Malik itu ada irob niyabah. Menurut Imam Sibawayh diantaranya, menurut Imam Ibnu Aqil cenderungnya begitu. Misalnya nih, ja'a abuka, ya. Ini menurut yang masyhur ya di kita ya, niyabah marfu'un, terus alamat rupanya waw, niyabatan anid doma abuka. Nah kalau menurut Imam Sibawayh, dia ini tetap marfu'un wa alamatu raf'i domatun muqaddarah. Ya, doma muqaddarah. Jadi nggak ada irob niyabah. Muqaddarahnya apa? Ini karena ada waw. Jadi asalnya ja'a abawuka gitu. Ja'a abawuka. Aslinya nih dhahira lafzon ya. Maka waw kalau harakat doma berat, disikol, disukunin. Labuka. Nah sekarang yang nasab ro'a itu aba aka. Ini hamzah. Sebelumnya ada harokat fathah, maka yang diganti menjadi alif karena yang cocok adalah alif, menjadi aba. Ini fathah muqaddarah. Jadi wala matu nasbi bukan alif tapi fathatun muqaddaratun. Fathatun muqaddarah. Fathah bukan alamat asli. Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah yang asli semua berarti. Menurut versi Imam Sibawayh ya. Kalau menurut yang apa namanya yang Jurmiyah, kemudian Ibnu Iti dan Ibnu Malik, alamatun nasbihi al alif ya, niyabatan anil fathah. Ganti daripada fathah kan nasab. Tapi menurut Imam Sibawayh ini adalah fathatun muqaddaratun. Karena apa? Karena ini ada perubahan di sini. A-nya kan jelas ya. Nah, sekarang abika nih misalnya. Marartu bi abika. Kalau menurut yang Imam Malik majrurun ya, alamatu jarhi aliyah niyabah. Tapi menurut Imam Sibawayh asalnya abiyika ada jelas yi kasroh. Cuma terjadi perubahan di sini. Kenapa? Yi yang cocok adalah berat juga dia. Ini disukunkan supaya cocok sama ini. Cocok sama kasroh, sukunin abika. Nah itu berarti ini membuktikan bahwa itu semua adalah kaidah nahwu itu hasil daripada istiqra.
penelitian dari Arabnya mungkin bisa abuka, abaka, abika, nggak membahas tuh nih irob asli atau niabah, nggak dibahas gitu. Makanya berbeda pendapat. Ada yang bilang asli semua, nggak ada niabahan, tetapi muqaddarah. Menurut Ibnu Malik cenderungnya kepada niabah, gitu ya. Tapi kalau emang benar-benar fathah, bahasa keduanya sama ya, fathatun zahiratun gitu. Iya, fathah semua. Kasrah kelihatan kan? Ababuka, doma. Abaaka, abi, abika. Ya, kalau misalnya Zaidan umpamanya, fathahnya itu berarti kalau menurut Imam Sibawi atau Imam Malik, zohir, nggak ada perbedaan di situ. Fathatun zahiratun gitu. Jadi irob itu kan ada yang zohir, ada yang muqaddarah. Ya, artinya kan tadi bahasanya kan berbeda ya, yang satu niabah, yang satu muqaddarah. Nah, itu kan ketika memang bukan alamat asal. Nah, sekarang kalau Enggak. Kalau menurut Imam Syibawai enggak ada istilah niabah. Oh, niabah. Enggak ada istilah niabah. Pokoknya rofa ya doma, nasab ya fathah, jar ya kasroh. Gitu. Karena ini buktinya aslinya lafzon semua, enggak ada takbir. Enggak ada niabah-niabahan. Memandang asalnya. Tapi dari bahasa Arab ya abuka, abaka, abika semua. Nah, kesimpulan bahwa ini niabah atau asli itu udah urusan ulama nahu udah. Makanya pasti ada perbedaan pendapat gitu. Jangan heran gitu. Iya, artinya pas waktu alamatnya benar-benar domah, misalnya rofa domah nih, Ja'a Zaidun. Ya. Bagaimana Imam Syibawai dan Imam Malik mengi'rabin itu gitu? Ya lafzon semua. Lafzon. Iya kan itu. Enggak ada perbedaan gitu lafzon. Ya enggak, ini kan kita mengkritisi masalah niabahnya ya, dalam nazuman ini ya. Wa ghairu mazukir ya nubuna huja aku bani namir gitu ya. Itu maksud daripada wadzim bitaskinin wa ghairu mazukir ya nubuna huja aku bani namir. Makanya di misalnya di Jurmiyah nggak dibahas mendetail kayak gini, nanti boro-boro bahas kayak gini. Irob itu apa mereka baru tahu. Jadi dengan diantaranya dengan kita melihat bahwa ini karangan kitab ini lebih dulu mana, itu diantaranya kita bisa kasih kesimpulan ke situ. Ternyata memang kitab Jurmiyah itu untuk pemula, nggak dibahas secara detail kayak tadi gitu. Itu menurut musannif. Wa sahih wa huwa mazhab Syibawai wa jumhurul Basriyin. Menurut pendapat Imam Syibawai dan kebanyakan ulama Basrah enggak ada istilah niabah. Jadi i'rab rofa ya doma, nasab ya fathah, jar ya kasrah, jazam ya sukun. Tapi katakannya sama dari bahasa Arab, begitu semua. Gitu. Ini udah perbedaan masalah istiqra penelitian gitu ya. Itu tentang i'rab niabah. Kemudian apa saja sih yang menjadi tempat-tempatnya i'rab niabah? Nah, itu nanti nih di sini nih. Warfa biwawin, itu yang benar ya. Warfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biyain ma minal asma asif. Nah, kemudian ini tadi i'rab niabah pun bisa terjadi muqaddarah. Nah, tadi dulu spidol mana? I'rab niabah bisa terjadi muqaddarah. Padahal udah niabah ya. Contohnya ketemu huruf yang dimasukin al. Ja'a Abul Abbas. Ja'a Abul Abbas. Basi. Ini dibuang nih. Ja'a abunya dibuang. Abul Abbas. Ini kan udah niabah ini ya, menurut versi asli ini yang kita baca nih. Tapi ini karena ada ketemu dua huruf yang mati dua-duanya, maka wawunya dibuang. Jadi i'rabnya gimana? Wa abu marfu'un wa alumatu rafihi al wawu wawun muqaddaratun. Wawu yang dikira-kirakan.
niabatan anidoma. Kenapa dikira-kirakan? Karena udah dibuang kenapa? Iltika usakina ini. Karena bertemu dua huruf mati dibuang. Niabah pun bisa terjadi muqaddarah, yaitu ketika bertemu dengan isim yang dikasih al, gitu ya. Tuh. Kemarin kan ada pertanyaan tuh. Ya, kalau misalnya irob asli, kalau niabah gimana? Ada istilah muqaddarah enggak? Ternyata ada. Nah, itu diantaranya itu. Cuma khusus kepada isim yang dimasukin kepada al, ada alnya. Ja'a Abul Abbas, wawunya dibuang. Alamat rofanya tetap wawu, tapi wawu yang muqaddarah. Gitu. Kemudian warfa biwawin wansiban bil alif wajrur biyain ma minal asma asif. Warfa dan rofakanna olehmu biwawin dengan wawu, wansiban dan nasabkanna olehmu bil alifi dengan alif, wajrur dan jarkanna olehmu biyain dengan ya, ma minal asma'i asifu, ma akan kalimat asifu yang akan aku sebut, minal asma'i bayannya ma minal asma'i berupa isim-isim. Warfa dan rofakanna olehmu biwawin dengan wawu, wansibana dan nasabkanna olehmu dengan alif, wajrur biyain dan jarkanlah olehmu biyain dengan ya, ma minal asma asif. Jadi ini istilah istighol nih. Ada amil banyak, maf'ulnya cuma satu. Nah, dengar ya. Maka yang mana nih yang jadi amilnya gitu ya. Jadi warfa amil, wansib wana amil, wajrur amil. Maf'ulnya satu, ma minal asma asif. Jadi rofakana olehmu dengan wawu, nasabkana olehmu dengan alif, dan jarkanlah dengannya isim-isim yang akan aku sebutkan, gitu. Terjemahannya begitu. Nah, ini menurut sebagian pendapat yang jadi amil yang ma ini adalah yang paling dekat sama dia, yaitu wajrur. Kemudian maf'ulnya irfa dan ansiban dikira-kirakan gitu. Ini kalau nahu nanti namanya bab istighol ya. Ada amil banyak tapi maf'ulnya cuma satu, berebut gitu ya. Yang mana yang menjadi amil gitu. Wajrur biyain ma minal asma'i asifu. Ma akan kalimat asifu yang akan aku sebut minal asma'i berupa isim. Isim apa saja yang bisa menjadi i'rab niyabah. Itu maksudnya begitu. Min zaka ay min zalika ay min zalikal ma minal asma asif ya. Min zaka itu sebagian dari isim-isim yang akan saya sebutkan. Zu bermula lafal zu atau kalimat zu. In suhbatan abana, apabila menjelaskan lafal zu, suhbatan akan arti suhbah, yaitu mempunyai. Abana ay azharo. Sebagian daripada isim-isim yang bisa menjadi i'rab niyabah adalah lafal zu. In suhbatan abana. Jadi suhbatan ini adalah menjadi maf'ul fi'il yang terbuang. Karena apa? In itu huruf syarat, maka lafal sesudahnya harus berupa jumlah. Makanya harus dibuang gitu ya. Kenapa enggak abana saja? Abana ini namanya jumlah tafsiriyah, la mahallalaha minal i'rab. Jadi fi'ilnya terbuang. In suhbatan apabila ay abana suhbatan, apabila mengandung arti lafal zu, suhbatan akan arti suhbah. Artinya zu bimana sahib, orang yang mempunyai. Wal famu dan lafal al famu atau kalimat al famu. Aisul mimu minhu bana, sekiranya bermula huruf mimnya itu bana terpisah apa mim minhu daripada alfamu. Wal fimu lan aywa min zaka alfamu, sebagian daripada isim yang bisa menjadi i'rab niyabah yaitu lafal alfamu. Syaratnya aisul mimu minhu bana, sekiranya bermula mim itu bana terpisah apa mim minhu daripada alfamu. Lafal famu
juga termasuk isim yang bisa menjadi i'rab niyabah dengan syarat mimnya dibuang. Jadi menjadi fu, fa, fi. Gitu ya. Kalau di jurmiyah fuka, fuki, fika. Artinya apa? Artinya mulut. Kalau zu itu adalah sahib. Gitu. Jadi di sini Nazoman ini menjelaskan tentang al-asma'u sita dengan syarat-syaratnya. Yang disebut pertama adalah lafal zu yang dimana sahibin. Kemudian lafal famun yang mimnya terbuang menjadi fu, fa atau fi. Ntar digabung aja, ntar ditulisnya. Kemudian abun, terus ya, benar ya. Abun, akhun, hamun, kaza, kawahanu, wan naksu fi hazal akhiri asanu. Wa fi abin wa taliyaihi yanturu wa qasruha min naksihinna asharu. Abun dan lafal abun. Salah. Abun bermula kalimat abun, akhun dan kalimat akhun mau atapnya dibuang. Abun bermula kalimat abun, akhun dan kalimat akhun, hamun dan kalimat hamun itu kazaka, sama seperti zo dan famu. Artinya sama-sama isim yang bisa menjadi i'rab niyabah. Wahanu dan lafal hanu ai kazaka. Wahanu dan lafal hanu ai kazaka gitu ya. Jadi mubtada khobarnya dibuang. Wan naksu bermula pengurangan lam kalimatnya fi azal akhiri di dalam kalimat yang terakhir ini yaitu hanu itu asanu lebih bagus. Artinya lafal hanu itu kan di sini dimasukkan kepada asmaul sita. Tetapi lafal hanu menurut beliau Ibnu Malik lebih baik wau alif ya-nya nggak disebut, itu namanya nakes gitu ya. Jadi nggak dibaca hanu, hana, hani. Jadi lebih bagus hanu, hana, hani. Makanya di jurmiyah nggak disebut hanu karena itu lughatnya adalah lughat yang lemah gitu ya. Yang paling bagus hanu itu adalah tidak hanu, tidak hana, tidak hani. Itu maksud daripada wan naksu fi hadzal akhiri asanu. Pengurangan huruf yang terakhir dari hanu, itu huruf ilatnya dibuang, itu lebih bagus. Itu lafal hanu. Makanya di sini di jurmiyah enggak disebut, cuma 5. Kalau di sini asma'u sita. Selain daripada alasannya hanu itu artinya jorok. Ada yang memaknai kemaluan, ada yang memaknai apa lagi? Pokoknya sesuatu ibarat ungkapan dari sesuatu yang enggak enak kalau didengar. Itu hanu. Ada yang memaknai farji, ya, kemaluan. Makanya untuk pemula nggak usah disebut aja lah gitu. Itu mungkin diantara salah satu alasan Ajrumiyah, Sohibul Ajrumiyah nggak nyebut hanu. Makanya dia sebut cuman 5. Selain daripada lughatnya itu lebih bagus nakes, dibuang huruf ilatnya, dan juga pengertiannya juga nggak cocok bagi pemula, agak-agak vulgar begitu ya. Itu diantara alasannya. Wa fi abin wa taliyaihi yanduru. Aiwan naksu fi abin bermula menghilangkan lam kalimatnya atau menghilangkan huruf ilatnya. Fi abin di dalam kalimat abin wa taliyaihi dan 2 kalimat yang mengiringinya yaitu apa? Akhun dan hamun gitu ya. Ini ribetnya nazaman tuh begini. Jadi marja domernya tuh bukannya lebih mudah kalau nasar. Kalau pemula bingungnya di sini. Wa fi abin aywan naksu fi abin. Dihilangkannya huruf ilat alif waw ya pada lafal abin dan 2 kalimat sesudahnya yaitu akhun dan hamun. Itu yang dulu jarang terjadi. Artinya lafal abun, aban, abin itu jarang. Yang jadi lebih banyak lebih banyak itmam ya. Jadi nanti ada 3 tuh, ada itmam, ada nakes, ada kosor, nanti dijelasin lagi.
Wa qasruhunna bermula mengkosorkan lafal abun dan taliyaihi, ya. Wa qasruhunna dan bermula mengkosorkan abun dan taliyaihi. Artinya kosor di sini adalah dibaca seperti lafal al-fata gitu, ada alif lazimahnya, itu namanya maksur ya. Maksudnya kosor itu maksur, artinya senantiasa alif maksurah dibacanya, nggak berubah-ubah. Ja'a abaka, ro'aitu abaka, marartu bi abaka itu namanya kosor, ada alif lazimah. Itu ada juga bahasanya begitu. Jadi lafal abun, akun, amun ada 3 lughat di sini, maksudnya begitu. Wa qasruhunna min naksihina asharu, bermula membaca kosor lafal abin, akhin dan amin itu lebih masyhur daripada dibaca nakes, gitu ya. Itu pembicaraan tentang asmaul sittah dengan lughat-lughatnya. Ini. Jadi di Jurmiyah apa? Di Jurmiyah asmaul khamsah. Menurut ini sunnah sebutnya ya. Ada apa tadi? Zu bimakna sahib. Kemudian pamun yang mimnya dibuang ya, mim mahzub. Kemudian apa lagi? Anu enggak ya kalau asmaul khamsah ya. Kemudian abun, amun, apa lagi? Akhun. Amun ini artinya apa? Ai aqribuz zaujah, saudaranya istri kita itu amun. Makanya domirnya ha, amuha, amaha, amiha. Ini syarat asmaul khamsah, zu harus bimana sahib. Emang ada zu yang enggak bermakna sahib? Ada, namanya zu atau iya yang bermakna allazi. Ada lafal zu enggak bermakna sahib tapi isim mausul, maka ini bermakna allazi, namanya zu atau iya. Zu lughatnya suku to'i gitu ya. Dia mabni bermakna allazi isim maul. Ja allazi ja'a zu koma, ro'aitu za koma, marartu bizu, zu semua ya, mabni kalau yang bimana allazi. Nah kalau yang zu bimana allazi atau zu ta'iyah ini enggak termasuk i'rab niyabah. Yang asmaul khamsah adalah zu yang bimana sohibin, itu ya, yang pertama. Kemudian lafal famun. Lafal famun ini dengan syarat dia menjadi asmaul khamsah atau i'rab niyabah, mimnya dibuang, berarti fu, fa, fi. Nah, nanti ada syaratnya nih semua. Kemudian lafal abun. Lafal abun ini ada 3 lughat ya. 3 lughat. Yang pertama nafas. Abun berarti huruf ilahnya dibuang. Ya. Abun, aban, abin, ini nakes ya, dibuang huruf ilatnya. Sama nih hamun, haman, amin, ahun, ahin, ahun. Kemudian lagi apa tadi? Itmam ya. Itmam itu artinya nggak dibuang akhirnya, berarti abu, aba, abi. Nah, ini itmam. Ini semuanya boleh dan ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis pun ada. Gitu juga yang imam, abu, abi, itu juga ada dalam hadis juga ada. Hatta madakhalta fi fimro'atika. Semua itu adalah sedekah sampai kepada makanan yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu. Fi artinya fami. Jadi ada lughat itmam, ada i'rab nakas. Walahu abun, ada yang nakes, ada semua. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Kemudian yang terakhir ada gimana kok dibaca kosor, berarti tetap dia. Misalnya ja'a abaka, ro'a itu kosor terus, abaka, maratu bi abaka juga kosor. Jadi ada alif lazimah, nggak berubah sama sekali. Ini cara baca antara abun, hamun, dan itu maksud daripada
Wa fi abin wa taliyaihi yanduru, nakes itu jarang kalau dalam lafal ini. Wa qasruna min naksina asarul, lebih masyhur ini dibaca tetap abaka abaka abaka, hamaka hamaka hamaka, ahoka ahoka ahoka, dibaca qasr. Satu lagi adalah itmam. Nah, itmam ini yang menjadi niabah daripada doma, fathah dan kasr. Ada 3 ini. Ya, begitu. Nah, satu lagi ada apa tadi, lafal ha, lafal hanu, maka menjadi asma'u sita hanu ditambahin. Satu lagi nih, kalau orang yang bacanya Hasyah Ibnu Malik, asma'u sita, ada berapa? 7. Asmaul khamsah Jurmiyah, asma'u sita Ibnu Malik, Hasyahnya lagi sarahnya Ibnu Akil, berarti asma'us sab'ah, ditambahin lafal zu, tetapi dia yang dimana al-lazi tapi dibaca mu'rab. Ada logotnya, ada juga. Jadi ja'a zu koma ra'aitu za koma marartu bizi koma. Artinya ja'a al-lazi koma ra'aitu al-lazi koma marartu bil lazi koma. Ada zu ta'iyah yang dimana isim mausul tetapi dia mu'rab, ada. Jadi asma'us sab'ah itu kalau kita melihat hasiyahnya. Untuk pemula isim ada 5 ya. Untuk alfiyah asma'us sita yang membaca hasiyah al asma'us sab'ah, biar ada bedanya kita belajar di sini. Ya, gitu ya. Tuh, ada asmaul khamsah, asma'us sita, asma'us sab'ah. Nah, semua itu asmaul khamsata atau asma'us sita bisa menjadi i'rab niyabah dengan syarat. Itu di nazoman sesudahnya. Libet kali ya. Melintir. Lebar aja. Ternyata Kalau zu, ada termasuk asmaul khamsah kan zu. Abuka, ahuka, hamaka. kalau menurut Hasyiah Ada zu. zu yang bimana sohib kan udah pasti. Iya. Ini yang zu bimana al-lazi, tapi ada yang baca mu'rab, masuk kepada asma'us sab'ah nantinya. Kalau kita tambahin Tapi itu, sab'ah itu tetap zu juga ya. itu juga, cuman yang bimana al-lazi. Iya, itu. Pembahasan apa ini? Nah, dikit lagi ya, ini syaratnya nih. Satu nazoman lagi. Wasatuzal i'rabi ayyudofnala lil yakaja aku abika zakila. Adapun syaratnya i'rab ini, artinya i'rab niyabah, isim bisa menjadi ganti daripada i'rab yang asli ya. Wasatuzal i'rabi, bermula syaratnya i'rab ini itu ayyudofna, itu diidofahkan. Dia harus berupa mudhof. La lil ya'i ay yudofna la lil ya, tapi syarat diidofahkannya tidak kepada ya mutakalim. Syaratnya lagi ada 2 tuh, berarti syaratnya. Kaja aku abika zatilah. Contohnya kaja ay wazalika, kaja aku abika zatilain asalnya. Ja'a aku abika, telah datang siapa saudaranya bapakmu, berarti pamanmu. Zatilain menjadi hal. Ai sahibatilain, orang yang mempunyai derajat tinggi, orang yang mempunyai keluhuran. Nah, ini adalah contoh daripada asma'us sita. Aku menjadi fa'il, alamat rofanya adalah wau niabatan anil dom. Abika menjadi mudhof ilaih, berarti majrur, alamatu jari aliyah niabatan daripada kasrah. Kemudian za yang dimana sahib dibaca nasab karena dia menjadi hal di sini. Ai sahibak tilain, hal daripada aku boleh, hal dari abika boleh. Dia dibaca nasab karena apa? Menjadi hal. Alamat nasabnya apa? Alif niabatan anil fathah. Itu contoh ja aku abika zakila. Jadi ini adalah syarat kebolehan, bukan kewajiban ya. Jadi asma'us sita bisa di'irabi niyabah dengan cara 1 ayyudofna, dia menjadi mudhof. Kemudian tidak diidofahkan kepada ya. Syarat kedua, kalau diidofahkan kepada ya, maka
itu adanya i'rabnya muqaddarah lil munasabah. Jadi ja'a gulami, telah datang siapa? Punakawan saya. Punakawan apa ya bahasa sini? Anak buah gitu ya. Anak buah saya telah datang. Mi fa'il alamatu rafi dhamma muqaddarah alal ya. Kenapa? Mana min zuriha al munasabah. Karena ya mutakalim huruf sebelumnya harus berharokat kasroh. Misalnya ja'a abi gitu ya. Abu menjadi abi, maka dia harokatnya bukan niabah lagi asli doma. Cuman mana amin zuriyah istighalil mahallil munasabah karena berapa namanya bersama dengan ya mutakalim. Jadi syaratnya mudhof tidak diidofatkan kepada yang mutakalim. Kemudian ada syarat yang tersurat atau tersirat ya? Kalau tersirat maksudnya nggak disebutin. Mabhum gitu ya. Yaitu apa? Dia harus tidak ditashghir. Karena contoh-contohnya itu kan nggak ditashghir semua ya. Akun, abun, hamun, fu, zu. Kalau ditashghir itu ubayyuka, maka i'rabnya menjadi zahiron. Ubayyaka, ubayyi. Syaratnya lagi dia harus mufrad. Karena contohnya itu nggak ada yang di tasniyah, nggak ada yang di jama'. Kalau di tasniyahin ya i'rabnya i'rab isim tasniyah disesuaikan. Kalau dijamakan abi, abun kan, ya maka i'rabnya tergantung jamaknya, jama' apa. Kalau jama' taksir maka harokat zahira ja'a abauka, ra'aitu aba'aka, marartu bi abai ika. Jadi syarat daripada asma'us sittah menjadi i'rab niyabah ada 4. Yang pertama dia harus menjadi mudhof atau didofakan. Yang kedua tidak didofakan kepada ya mutakalim. Yang ketiga dia harus mufrad, tidak tasniyah, tidak jama'. Yang keempat dia harus tidak ditashghir. Ada wazannya tashghir. Ubayyuka, kalau dia ditashghir maka i'rabnya i'rab harokah. Itu maksud daripada yang kita baca tadi ya. Begitu jelimetnya gitu ya. Takkidnya begitu jelimet. Dia enak fil asma'il khamsati. Udah, apa itu asma'ul khamsah? Abuka, hamuka, fukazu. Cuma ini buat jelasin itu aja enggak. Tapi tetap ada ininya kita. Kita jadi belajar tarkib secara terperinci dengan ilmu nazaman ini. Coba kayak tadi tuh. Ada yang dibuang, kemudian insuh batan abana, ada lapal setelah ada syarat isim, ini nggak boleh nih. Setelah ada syarat harus berubah jumlah, maka jumlahnya muqaddarah dibuang, yang ditafsiri oleh jumlah sesudahnya. Jadi abana bukannya ambilnya suhbatan, bukan, tetapi jumlah tafsiriyah la mahallalaha minal bingung dah tuh. Ya pokoknya begitu dah. Ya. Ya habis kita bahasnya alfiyah gimana? Ya dia ngomong itu emang orang pada paham katanya baca dah. Nah, itu yang ngaji udah hafal perintis semua, saya bilang gitu. Bahasanya tinggi gitu ya. Ya lah yang ngaji dong, kalau tadi saya nggak berani alfiyah, saya bilang gitu aja. Kulli maqam rijal walikulli rijal maqam gitu. Ya, itu syarat-syarat daripada asmaul khamsah. Pengen jelasin asmaul khamsah gitu jelimetnya gitu ya. Makomnya gitu. Terus tadi mau ngomong apa? Nah, ini ada asmaul khamsah, asmaul sittah, asmaul sab'ah. Nah, ini ada isim 5. Kok yang dimaksud adalah abuka, ahuka, amuka, fuka, jumalin atau hanuka ditambah jadi 6. Oh dimaksud kok 5, padahal nih kita nyebut 5 orang nih. Muslim, disebut namanya Samuel, Sofi, Soekarno, iya Korai. Nah itu kan sama aja tuh, kita nyebut 5 nama. Ini kok dalam nahwu kita nyebut asmaul khamsah khusus pada lafal tertentu. Nah, itu namanya alam lil ghalaba atau lit tahu.
taglib. Namanya istilahnya gitu. Kok kita mengatakan isim yang 5 khusus lafal abuka saja, hamuka saja dan seterusnya? Kan bisa kita ngomong menyebut nama orang asmaul khamsah sama aja. Ini namanya alaman lit taglib atau lil ghalabah. Seperti kita ngomong al-abadillah, beberapa nama yang diawali dengan Abdullah. Jadi ketika zaman sahabat, ketika orang ngomong abadillah tertentu, itu namanya alam lil ghalabah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah berapa lagi itu? Itu namanya alam lil ghalabah. Gitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tabarukan dulu nih, baca azumannya. Warrab'a wan nasba ja'alan i'raba ismin wa fi'lin nawulan ahaba wal ismu qad usisa bil jarri kama qad usisal fi'lu bi an jazima farfa bidam min wansiban fathan wajur asron kadzikrullahi abdahu yasur wadzim bitaskinin wa ghairu mazukir yanubuna huja'ahu bani namir warfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biya'in ma minal asma asif zakazu insubatan abana wal fi muhaisul mimu minhu bana abun akhun amun kaza kawahanu wa naqsu fi hazal akhiri asanu wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihin na asharu alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan enggak? Ada. Ya.